مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hari ini kita berada di akhir bulan Dzulqa'dah, yang tepatnya tanggal 23 Dzulqa'dah, yang berarti satu pekan lagi insyaallah taala kita akan berganti memasuki bulan Dzulhijjah, di mana kita tahu bulan Dzulhijjah di 10 hari pertamanya merupakan afdhalul ayyam indallahi subhanahu wa ta'ala, termasuk hari yang paling afdal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Ramadan memiliki 10 malam yang terakhir, Dzulhijjah pun memiliki 10 hari yang pertama. Namun sayangnya 10 awal Dzulhijjah seperti dianaktirikan oleh kaum muslimin, entah karena disengaja atau karena belum pahamnya sebagian kita bahwa 10 awal Dzulhijjah merupakan hari-hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak keteladanan kepada kita pada awal-awal Dzulhijjah. Dan banyak sekali amaliyah-amaliyah besar yang dilaksanakan di awal Dzulhijjah tersebut, termasuk di antaranya adalah ibadah haji. Di mana haji sebagaimana kita pahami bersama, dia merupakan satu dari rukun Islam yang 5 yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba muslim yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kemampuan dalam raga dan fisiknya, baik kemampuan dalam finansialnya. Dan termasuk ibadah yang dianjurkan, diberikan contohnya dan disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah kurban. Ini pun juga sama, merupakan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi suatu hal yang disyariatkan bagi umatnya, bagi kita-kita yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka laksanakanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban untuknya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadah sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan yang demikianlah aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri kepadanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man kana lahu sa'ah falam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, kemudian dia tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat tempat pelaksanaan salat kami. Sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil wajibnya ibadah kurban bagi orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, kita semua atau sebagian besar kita insyaallah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana saja melawan ketakutan
yang selalu saja dihembuskan oleh syaitan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi sesiapa saja yang mau mendermakan harta yang dikaruniakan oleh Allah di jalan Allah, pasti Allah ganti. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai mengungkapkannya dengan istilah pinjaman, istilah hutangan. Man dzal ladzi yuqridullah qardan hasana. Siapakah gerangan yang kiranya mau menghutangi Allah Subhanahu wa taala? Padahal tentu Allah Subhanahu wa taala tidak butuh hutang kita. Harta yang kita punya pun datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud Allah mengatakan demikian? Para ulama menjelaskan ini sebagai tasjih, motivasi bagi kita bahwa uang yang kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan hilang begitu saja. Ibaratnya jika ada seorang yang kaya, amanah, jujur, dipercaya, satu ketika dia butuh meminjam uang kepada kita karena tidak membawa uang misalnya, dan kita ada uang itu, dan kita tahu dia orang yang jujur dan mampu untuk mengembalikan, pasti kita pinjami orang itu, karena kita tidak akan khawatir uang kita akan dibawa kabur. Kita tidak akan khawatir uang kita tidak akan kembali. Sekarang yang mau minjam kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tentu Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pinjaman kita. Kita yang butuh. Sampai sedemikiannya Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk tidak perlu takut. Habis rezeki kita, hilang uang kita hanya gara-gara berinfak, bersedekah, berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan. Dan tidak ada sejarahnya orang jatuh miskin gara-gara mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ceritanya. Namun yang demikian selalu saja menjadi momok di benak kita. Kalau saya kurban nanti saya enggak bisa beli ini. Kalau saya kurban nanti saya tidak bisa mencukupi ini. Padahal belum tentu. Itu kekhawatiran yang selalu dihembuskan oleh syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu menakut-nakuti kalian dengan kekurangan, ketidakcukupan, kefakiran. Padahal di banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang mendermakan hartanya jalan Allah pasti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam jumlah yang berlipat ganda. Tinggal kita saja yang menyebutnya dengan kepercayaan atau ketidakpercayaan. Jangan sampai kita bisa menjadi orang yang percaya kepada sesama manusia yang bisa saja dia mengkhianati kita, tapi kita tidak bisa percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Iyadzan billah. Masyaallah muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu juga mengatakan, bercerita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban. Beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor domba yang bertanduk dan berwarna putih namun ada kehitamannya di bagian-bagian tertentu. Kemudian beliau lanjut berkata, yadhbahu wa yukabbir wa yusammi. Beliau sembelih kurbannya tersebut dengan tangannya sendiri. Beliau bertakbir dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, wa yad'u rijlahu ala sifahihima. Dan Nabi SAW letakkan kakinya di atas sisi kepala daripada 2 kambing tersebut. Selain Rasulullah SAW mengajak kaum muslimin di hari itu dan kepada kita semua, beliau SAW juga memberikan contoh secara langsung bahwa beliau pun sebagai seorang nabi, beliau pun sebagai seorang rasul tetap berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita yang bukan siapa-siapa, yang manusia biasa, yang butuh banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala, sudah diberi banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian enggan untuk berkurban, yang sebenarnya uang yang kita miliki sekarang itu juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Dan sebagai seorang mukmin kita yakin bahwa dalam segala hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin tidak ada hikmahnya, alias hal yang bersifat sia-sia saja tidak mungkin. Dan di antara hikmah disyariatkannya ibadah kurban yang jelas oleh para ulama,
Yang pertama adalah ihya sunnati nabiyyina Ibrahim alaihissalam. Menghidupkan dan menjaga kelestarian sunnah Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma auhayna ilaik an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kamu ikuti juga agamanya Ibrahim yang lurus tersebut. Dan tentunya yang kita ikuti dalam agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ajaran-ajaran yang tidak bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah kurban termasuk ajaran yang tidak bertentangan, bahkan selaras dengan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita melaksanakan ibadah kurban, kita berarti telah meneladani dua orang Nabi sekaligus. Yang pertama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian hikmah yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, di balik disyariatkannya berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala adalah melatih diri kita untuk sabar dan melatih diri kita untuk tidak bakhil, untuk tidak kikir. Sebagian kita, ya subhanallah, ketika membeli ponsel, gadget dan lain sebagainya, tidak berat dia keluarkan jutaan rupiah, bahkan belasan, bahkan puluhan juta rupiah dia keluarkan. Tapi hanya untuk satu ekor kambing atau satu ekor sapi yang itu pun urunan 7 orang, beratnya bukan main. Maka berbicara tentang kurban sebenarnya bukan cuma hanya kemampuan, tapi juga kemauan. Banyak orang-orang yang sebenarnya diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi enggan hatinya untuk mengeluarkan uang tersebut demi berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan menjadi hamba yang demikian. Ketahuilah, dengan bakhil, dengan kikir dan pelit, kita tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala yang memfirmankan, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa saja yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat kikir hatinya, dialah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah teladan yang telah diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menular pada sahabat-sahabatnya, termasuk di antaranya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Satu ketika beliau memasuki Madinah dengan kafilah dagang beliau. Unta berikut barang dagangan yang ada di punggung unta tersebut sampai membuat Madinah berguncang. Namun pada akhirnya semua kafilah perdagangan itu diinfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang beliau katakan? Ketika beliau tawaf Ka'bah, beliau masih berdoa, Allahumma qini syuhha nafsi. Ya Allah, jagalah aku dari kekikiran hatiku, dari kekikiran jiwaku. Padahal beliau sudah sangat dermawannya seperti itu, masih merasa belum dermawan, masih merasa harus ada yang dibenahi daripada sifatnya. Bagaimana dengan kita? Kita sudahlah jarang berinfak, jarang berderma jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa bakhil, tidak merasa kikir lagi, tidak pernah berdoa minta perlindungan dari kekikiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan suatu hal yang sesungguhnya sangat menyedihkan ada pada diri kita. Maka dengan berkurban, kita secara tidak langsung sedang melatih diri untuk bisa bersabar, juga melatih diri untuk tidak kikir di dalam mendermakan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, ketika kita berkurban secara otomatis kita akan bisa berbagi juga di sana kepada mereka-mereka yang kekurangan. Oleh karenanya dianjurkan bagi kita sahibul kurban untuk membagi daging kurbannya menjadi sepertiga bagian. Sepertiga kita ambil untuk kita dan keluarga,
sepertiganya kita hadiahkan bagi handai tolan atau siapapun yang kiranya pantas untuk kita hadiahkan, dan sepertiga lagi kita infakkan, kita sedekahkan bagi mereka-mereka yang memang kekurangan. Bahkan boleh jadi mereka jarang sekali jumpa dengan daging dalam santapan sehari-harinya. Dan itu pasti mau tidak mau akan menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah mereka. Dan termasuk amalan yang mulia adalah menghadirkan kebahagiaan di dalam hati seorang mukmin. Min afdhalil a'mal an tudkhilas surura ala qalbi akhika mu'min, qalbi akhika muslim. Termasuk di antara amalan yang paling afdal adalah engkau menghadirkan kebahagiaan dalam hati saudara semuslimmu, dalam hati saudara seimanmu, dan dengan membagikan daging kurban tersebut berarti kita telah menghadirkan kebahagiaan tersebut pada diri mereka. Hikmah berikutnya juga, saat kita berkorban adalah itu merupakan tanda dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak hal kepada kita, kebaikan-kebaikan, dan menjaga kita dari berbagai macam keburukan-keburukan. Kita kalau diberi oleh seseorang 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, pasti kita akan sangat berterima kasih kepadanya. Kita akan berpikir apa yang bisa saya berikan buat dia sebagai rasa terima kasih saya kepadanya. Tapi mengapa tidak demikian kepada Allah Subhanahu wa taala? Zat yang telah menciptakan kita, zat yang telah menghidupkan kita, memberikan segala hal yang kita butuhkan, mencukupi kita, memberikan yang kita minta dan yang tidak kita minta, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa untuk sekedar berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala rasanya susah sekali? Siapa yang salah? Tentu bukan Allah Subhanahu wa taala, diri kitalah yang salah. Dan tentu tidak cukup hanya sekedar menyalahkan diri, namun ada upaya perbaikan tersebut. Dan yang terakhir di antara rasa atau hikmah daripada disyariatkannya ibadah kurban oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai bentuk pelaksanaan atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan itu juga merupakan daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang mukmin tentu sudah paham betul bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa, baik di dalam ucapan kita, baik di dalam perbuatan kita. Dan takwa itu bisa berlaku dalam bentuk pelaksanaan terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kita dimudahkan untuk berkorban, banyak-banyaklah berdoa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari sifat kikir hati kita. Berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan dalam melaksanakan amalan-amalan kebaikan apapun itu, termasuk di antaranya berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر واخذل أعداءهم أعداءك أعداء الدين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم إنك أنت القوي العزيز يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.